Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 391. Kamu baru saja masuk angin. Mengapa kamu berteriak minta tolong? Fang Qiu memutar matanya ke arah Zhou Xiaotian tanpa bisa berkata-kata. Sayang. Zhou Xiaotian menatap Fang Qiu dengan wajah sedih. Dia dengan putus asa berkata, menular flu sebenarnya bukan masalah besar, tetapi yang tertua dan yang ketiga sangat jelek. Mereka bersikeras memperlakukan saya ketika mereka tidak tahu bagaimana caranya. Mereka benar-benar melihat saya sebagai kelinci percobaan mereka. Kemudian saya menjadi lebih buruk, dan saya bahkan tidak bisa menghadiri kelas, dan hanya bisa meminta cuti dan kembali ke asrama untuk beristirahat. Sekarang saya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjalan. Saya benar-benar merasa ingin mati. Itu lebih baik. Fang Qiu mengerutkan bibirnya dan berkata, jika kamu benar-benar mati, aku akan memiliki kondisi hidup yang jauh lebih tenang. Tidak mungkin, yang termuda. Zhou Xiaotian memandang Fang Qiu dengan tatapan yang mengatakan bahwa dia telah kehilangan semua harapan dalam hidup, mengatakan, saya selalu melihat Anda sebagai teman terbaik saya dan saya bisa mengorbankan hidup saya untuk Anda. Sekarang, saya hanya masuk angin, dan Anda akan meninggalkan saya tanpa perasaan dan kejam. Lepaskan aku sekarang. Zhou Xiaotian dengan lemah terbaring di tanah dan meraih paha Fang Qiu. Seperti germofobe, Fang Qiu ingin menjauhkan Zhou Xiaotian dari dirinya sejauh mungkin. Itu seharusnya menjadi pertunjukan yang hebat. Jika itu di hari-hari biasa, Zhou Xiaotian pasti akan tampil penuh, bertindak sampai akhir. Namun, hari ini berbeda. Yah, sudahlah. Dengan lembut menghela nafas, Zhou Xiaotian melonggarkan cengkeramannya dan dengan lemah berdiri. Dia menutupi dadanya dan batuk dengan keras sampai hidungnya memerah. Kemudian, dia berjalan ke mejanya untuk duduk di belakangnya sambil berkata, sejujurnya, kau akhirnya gila. Karena yang tertua dan tertua ketiga belum kembali, perlakukan aku dengan cepat. Kalau tidak, mereka pasti akan salah menangani saya sampai mati. Pengaturan waktu yang bagus. Mendengar kata-kata Zhou Xiaotian, Fang Qiu merasa sedikit terpana dan kemudian dia titer dan tersenyum, saya baru saja belajar pengobatan baru. Karena Anda memohon dengan tulus, saya akan berhasil memperlakukan Anda. Jangan. Mendengar itu adalah metode baru, Zhou Xiaotian segera membuka mulutnya dengan enggan. Gunakan sup ramuan atau akupuntur. Apa gunanya metode baru? Bagaimana jika Anda memperburuk kondisi saya seperti dua orang idiot itu? Fang Qiu berkata, yakinlah. Saya tidak seperti yang tertua dan yang ketiga tertua. Metode baru ini pasti akan berhasil. Baiklah, kalau begitu baiklah. Zhou Xiaotian ragu-ragu dan kemudian mengangguk dan berkata, kamu adalah juru bicara dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing kami. Aku akan memberimu hidupku untuk menjadi kelinci percobaanmu. Jika metode baru Anda tidak berhasil, tunggu dan lihat saja. Duduklah sebentar. Saya akan mempersiapkan diri dengan mendapatkan bahan dan alat yang diperlukan. Setelah mengatakan itu, Fang Qiu segera bergegas keluar dari asrama. Beberapa menit kemudian, Fang Qiu kembali ke asrama. Beberapa batang moksa dan potongan irisan jahe muncul di tangannya. Zhou Xiaotian bertanya, apa ini? Fang Qiu berkata, ini adalah tongkat moksa yang terbuat dari mukwat. Tongkat moksa. Zhou Xiaotian tertegun dan berkata dengan ragu, apakah kamu tidak membakar mereka untuk membasmi hama? Bagaimana Anda menyembuhkan penyakit dengan mereka? Memang, mukwat dapat mendisinfeksi sesuatu, tetapi bisa melakukan lebih dari itu. Penggunaannya yang paling penting adalah untuk diterapkan dalam akupuntur untuk menyembuhkan penyakit. Sambil menjelaskan, Fang Qiu berjalan ke Zhou Xiaotian. Moksibushi juga merupakan bagian dari akupuntur. Ketika Anda mempelajarinya, Anda akan tahu. Sambil mengatakan itu, Fang Qiu meminta Zhou Xiaotian melepas bajunya. Aku tahu bahwa kamu merasa lemah di anggota tubuhmu, dan kamu sepertinya tidak mengalami demam yang serius. Anda batuk dan hidung Anda bersih, dan Anda tidak berkeringat di tubuh Anda. Ini adalah gejala khas flu biasa. Mengatakan itu, Fang Qiu memikirkannya dan menambahkan, untuk menyembuhkan pilek, seseorang harus menyingkirkan flu dan mengeluarkan udara kotor di paru-paru pasien. Ketika disembuhkan dengan moksibushi, lubang utama adalah Feng Qi, Dazui, Hegu. Lubang yang menyertainya adalah Feng Men, Waiguan jika pasien masuk angin. Jika pasien memiliki sumbatan hidung, itu akan menjadi bukaan Yingxiang. Jika dia batuk, itu akan menjadi lubang Qize dan Lik. Adapun jenis moksibushi, itu akan menjadi moksibushi jahe. Setelah mengatakan itu, Fang Qiu memulai. Terapi akupuntur juga disebut moksibushi.
Itu adalah terapi alami di mana terutama tongkat moksa dan gulungan moksa yang terbuat dari mukwat dinyalakan untuk memanaskan lubang tubuh manusia agar tetap sehat dan menyembuhkan penyakit. Jahe moksibusi adalah teori akupuntur dari buku-buku kedokteran kuno. Tercatat dalam Kompendium Akupuntur dan Moksibusi, adalah ini, potong jahe menjadi irisan, masing-masing setebal 1 koin. Tempatkan mereka di aperture sesang dan panaskan. Dia memilih 4 dari lubang utama dan menyertainya. Fang Qiu mengambil irisan jahe dan menusuknya dengan jarum di tengah irisan untuk membuat beberapa lubang. Kemudian, dia meletakkan irisan pada lubang yang telah dia pilih. Kemudian, dia mengambil tongkat moksa untuk meletakkannya di irisan dan kemudian menyalakannya. Kali ini, Fang Qiu telah mengambil tongkat moksa besar, yang semuanya seukuran ibu jari. Duduk di kursi, Zhou Xiaotian meletakkan tubuh bagian atasnya di atas meja dengan punggung menghadap Fang Qiu dan lengannya terentang ke kedua sisi. Kemudian, pada bukaan Fengqi di leher Zhou Xiaotian, bukaan Dazui di bawah lehernya, dan bukaan Lik di pergelangan tangannya, Fang Qiu dengan cepat menyalakan tongkat moksa dan memulai moksibusi. Zhou Xiaotian tidak berani menggerakkan otot dan bertanya, yang termuda, berapa lama? Sekitar 10 menit. Fang Qiu membuka mulut untuk berkata, mengobati pilek seperti milikmu, aku perlu membakar 4 zuang di setiap lubang. Zhou Xiaotian bertanya dengan ragu, benjolan. Fang Qiu menjelaskan. Ini zuang, unit pengukuran dalam moksibusi. Setiap tongkat moksa yang terbakar disebut zuang. Zhou Xiaotian menjawab dengan penuh pengertian dan tidak berbicara lagi. Yah, begitu. Fang Qiu terus menemani Zhou Xiaotian dalam perawatan. Segera, 10 menit berlalu. Moksibusi berakhir. Fang Qiu mengambil irisan jahe dari Zhou Xiaotian dan kemudian menepuk yang terakhir, yang sudah tertidur. Ark. Ditepuk-tepuk oleh Fang Qiu, Zhou Xiaotian menegakkan tubuh dengan gerakan cepat, dengan pandangan kosong melihat sekeliling. Ketika melihat Fang Qiu, dia akhirnya menenangkan diri. Dia menyeka air liur di sekitar bibirnya dan bertanya, sudah selesai? Iya. Fang Qiu tersenyum mengangguk dan berkata, bagaimana perasaanmu sekarang? Mendengar itu, Zhou Xiaotian mengendus karena kebiasaan. Yah, hidungku tidak tersumbat lagi. Setelah terisak, Zhou Xiaotian merasakan matanya menyala dan berkata, saya tidak punya hidung berair lagi. Baru saja, saya sangat lemah sehingga saya merasa tidak enak. Aku merasa panas di sekujur tubuhku seperti sedang demam. Sekarang, saya baik-baik saja dan saya tidak merasa pusing lagi. Mengatakan itu, Zhou Xiaotian segera berdiri, terisak lagi, dan memutar kepalanya. Baik, aku benar-benar baik-baik saja. Suara-suara kejutan yang menyenangkan terdengar dari mulut Zhou Xiaotian. Dia merasa seperti dilahirkan kembali dari ujung kepala sampai ujung kaki. Zhou Xiaotian hanya merasakan energi di seluruh tubuhnya. Dia tampak seperti seorang pasien. Begitu menakjubkan. Berteriak kaget, Zhou Xiaotian memandang Fang Qiu dan berkata, ini baru 10 menit, dan aku sudah benar-benar pulih. Sepertinya saya akan menggunakan akupuntur Anda untuk menyembuhkan diri sendiri jika saya masuk angin nanti. Ini bekerja sangat cepat. Kamu tidak bisa. Fang Qiu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun moksibusi adalah cara yang bagus untuk tetap sehat, dan banyak orang telah menggunakannya karena mudah dioperasikan. Tetapi, ada kontraindikasi. Jika Anda menggunakannya secara membabi buta sebelum Anda memahaminya, itu akan merusak tubuh Anda secara serius. Dalam Treatise on Febrile Diseases, ada konten tentang kontraindikasi moksibusi. Pertama, denyut apung harus diredakan dengan keringat. Dipanaskan oleh api, panasnya tidak bisa keluar dari manapun. Karena panas, penyakit ini dapat, misalnya, membuat seseorang merasa berat di bawah pinggang, dan itu disebut penganiayaan dengan terapi pemanasan. Kedua, dalam kasus penyakit Taeyang, jika ketika dipanaskan dengan api, pasien tidak berkeringat, ia harus merasa gelisah dan mungkin mengalami delirium jika perawatan berlanjut. Dia akan memiliki darah di bangku, dan itu disebut patogen api. Ketiga, pasien dengan yin dan defisiensi darah tidak boleh diobati dengan akupuntur. Karena pasien seperti ini memiliki tubuh yang panas. Ketika panas moksibusi masuk ke dalam tubuhnya, itu pasti akan meningkatkan panas dalam dirinya dan menyebabkan dia disforia. Ketika panas menyebar di dalam tubuh, cairan tubuh dan darahnya akan hilang, dan tendon, pembuluh darah, dan ototnya semua akan rusak. Keempat, pasien dengan denyut nadi yang melayang seharusnya tidak dirawat dengan akupuntur. Karena ia memiliki panas dalam, itu tidak boleh diperlakukan dengan cara yang Anda gunakan untuk mengobati panas karena kekurangan. Ketika panas dalam dirinya meningkat karena yang dari luar, ia akan kehilangan cairan tubuh dan panas akan menyebar dalam darahnya. Mendengar itu,
Zhou Xiaotian mengerutkan bibirnya dan berkata, bisakah Anda berbicara bahasa manusia? Katakan saja kontraindikasi itu dengan kata-kata sederhana. Apakah Anda benar-benar harus mengutip beberapa esai yang tidak jelas? Fang Qiu berkata dengan nada membenci, bacalah sendiri. Setelah itu, dia langsung berbalik dan berjalan ke mejanya. Itu pada waktu itu. Retak. Itu adalah suara seseorang yang mendorong membuka pintu. Yang tertua keempat, apakah kamu sudah merasa lebih baik? Bagaimana dengan saya memperlakukan Anda dengan beberapa cara lain? Saat pintu asrama didorong terbuka, senyum jahat Sun Hao muncul. Melihat ke asrama, Sun Hao tertegun. Di sampingnya, Zhu Benzeng juga terpana. Mengubah wajahnya, Sun Hao bertanya dengan heran, yang termuda, Anda sudah kembali. Fang Qiu mengangguk. Iya. Berjalan ke asrama, Zhu Benzeng mendengus dan berkata, yah, ada bau lucu di asrama kami. Ini Mukut. Fang Qiu membuka mulutnya untuk menjelaskan. Saya baru saja melakukan moksibusi pada Xiaotian, membakar beberapa batang moksa. Jadi ada bau. Moksibusi. Sun Hao dan Zhu Benzeng tertegun dan keduanya menoleh untuk melihat Zhou Xiaotian. Sun Hao bertanya, bagaimana perasaanmu? Sun Hao berkata, merentangkan tangannya. Aku sudah pulih. Tidak bisakah kamu melihat itu? Zhu Benzeng merasa terkejut dan dia berjalan ke Zhou Xiaotian untuk memeriksa dirinya sendiri. Betulkah? Zhou Xiaotian berkata, yang termuda telah melakukannya sendiri. Jadi, bisakah saya tidak pulih? Kemudian, setelah keduanya memeriksa, ternyata Zhou Xiaotian benar-benar pulih dari kedinginan. Nah, 15 menit yang lalu, Zhou Xiaotian mengalami flu yang sangat serius sehingga dia bahkan tidak bisa melanjutkan kelas dan meminta cuti untuk kembali ke asrama untuk beristirahat. Bagaimana dia pulih dalam sekejap mata? Zhu Benzeng dan Sun Hao semua terkejut. Zhu Benzeng bertanya, yang termuda, Anda sudah belajar moksibusi. Fang Qiu mengangguk dan berkata, ya, saya baru saja mempelajarinya. Mendengar itu, ketiga orang itu saling memandang dan masing-masing tersenyum masam. Yang termuda, aku benar-benar tidak ingin mengatakan ini, tetapi aku harus. Kau monster sialan. Anda baru saja kembali, dan Anda kembali dengan keterampilan baru. Sun Hao tampak sedih dan mengatakan itu. Kemudian, dia berkata, cepat, ajari kami bagaimana melakukan moksibusi. Tidak masalah. Fang Qiu segera menjawab dan berkata, moksibusi jauh lebih mudah daripada akupuntur dan juga relatif lebih mudah dipelajari. Setelah mengatakan itu, Fang Qiu segera mulai mengajar. Karena sederhana, tidak butuh waktu lama bagi ketiga orang untuk mempelajarinya. Adapun hal-hal rincin, mereka hanya bisa mempelajarinya dalam buku. Pada malam hari, Fang Qiu terus melatih kekuatan mentalnya. Dia berlatih sampai tengah malam ketika ketiga teman sekamarnya tertidur, tetapi Fang Qiu tidak. Sebelumnya, dia merasa bahwa dia akan menembus kekuatan logamnya, tetapi dia selalu gagal menemukan titik terobosan itu. Malam ini, perasaan bahwa dia akan menerobos memukulnya lagi. Kali ini, perasaan bahwa dia akan menerobos lebih tegang dari sebelumnya. Desir-desir. Di depan matanya, batu bata yang tergantung di udara bergoyang-goyang di bawah kendali kekuatan mental Fang Qiu. Bata itu tidak bisa menantang Fang Qiu lagi. Aku merasa bahkan jika aku menambah berat badan, aku tidak akan banyak berkembang. Sepertinya saya berjalan ke hutong buntu. Lalu bagaimana aku bisa menerobos? Menatap bata yang bergoyang-goyang, Fang Qiu merenung. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 392. Benda bergerak. Karena kekuatan mentalku adalah untuk memindahkan objek, lalu mengapa aku harus menggunakan utasnya? Berpikir seperti itu, Fang Qiu menatap tali yang diikat di sekitar batu bata dan menggantung batu bata di udara. Benar, karena kekuatan mentalnya adalah untuk memindahkan benda, lalu, mengapa dia harus menggunakan tali untuk menggantung bata? Kenapa dia tidak bisa menggunakan kekuatan mentalnya untuk membuat batu bata itu melayang dengan sendirinya? Berpikir tentang ini, Fang Qiu menemukan matanya cerah. Dia telah menemukan arah yang benar. Datang! Berteriak dalam hatinya, Fang Qiu segera mengendalikan kekuatan mentalnya untuk membungkus batu bata. Setelah beberapa terobosan, Fang Qiu bisa dengan jelas merasakan bahwa dia bisa merasakan kekuatan mentalnya lebih dan lebih jelas. Itu seperti ki internal, lalu, itu juga seperti bagian dari tubuhnya. Dengan kekuatan mentalnya yang semakin kuat, perasaan itu menjadi lebih benar dan lebih jelas. Sekarang, Fang Qiu bahkan bisa dengan bebas, seperti menggunakan kedua tangannya, mengendalikan kekuatan mentalnya. Tentu, sama seperti menggunakan tangan dan kaki, ketika menggunakan kekuatan mental untuk melakukan sesuatu,
jika dia melebihi batas kekuatan mentalnya, Fang Qiu juga bisa melelahkan atau bahkan melukai dirinya sendiri. Itu seperti meminta Anda mengangkat benda berat yang beratnya 100 kilogram. Bahkan jika Anda berhasil mengangkatnya, Anda tidak bisa bertahan lama. Jika Anda terus mengerahkan segenap kekuatan untuk melakukannya, Anda hanya bisa berakhir menonaktifkan diri sendiri. Di bawah kendali Fang Qiu, kekuatan mentalnya mengalir keluar, dengan cepat membungkus batu bata yang bergoyang-goyang di udara. Kemudian, batu itu berhenti bergoyang. Kemudian, begitu dia punya ide, Fang Qiu segera mencoba untuk mendukung seluruh blok dengan kekuatan mentalnya. Bangkit. Namun, ternyata batu bata itu, yang bisa ia goyangkan dengan mudah, tidak bergerak sama sekali. Fang Qiu membuka matanya lebar dan diam-diam berseru. Sangat berat. Itu benar-benar berbeda dari cara dia dulu berlatih, dan dia juga merasakan berat yang jauh lebih berat daripada sebelumnya. Dia merasa seolah-olah dia akan sendirian mendukung atap yang jatuh, yang hampir membuatnya putus asa. Jika itu di hari-hari biasa, Fang Qiu mungkin menyerah untuk saat ini dan mencoba mencari cara lain untuk terus memalu kekuatan mentalnya, tetapi tidak hari ini. Karena ketika dia mencoba menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengangkat bata, Fang Qiu jelas merasa bahwa dia bahkan lebih dekat ke titik terobosan. Itu seperti ketika dia mengerahkan semua titik mentalnya ke satu titik dan fokus untuk melakukannya, perasaan terobosan akan menjadi lebih kuat. Sedikit demi sedikit, semakin kuat. Wajahnya memerah karena pengerahan tenaga. Vena biru di wajahnya menggembung, dan otot-otot di sekujur tubuhnya tidak bisa lebih kencang. Pada saat itu, Fang Qiu akhirnya menemukan gerakan batu bata. Meski hanya sedikit, batu bata itu benar-benar terangkat oleh kekuatan mentalnya. Berfokus pada itu, ia menemukan tali yang digunakan untuk menggantung bata tidak sekencang sebelumnya. Sebaliknya, itu sangat melonggarkan. Namun, meskipun seperti ini, Fang Qiu masih tidak berhenti. Sebagai gantinya, dia mengertakkan giginya dengan erat untuk terus mengerahkan kekuatannya. Pada saat itu, perasaan bahwa dia akan menerobos menjadi tegang tidak seperti sebelumnya. Bangkit. Dengan ganas berteriak dalam hatinya, Fang Qiu dengan berat mendorong semua kekuatan mentalnya pada satu waktu. Itu pada saat berikutnya. Gemuruh. Sesuatu langsung meledak di kepala Fang Qiu. Itu seperti sesuatu yang meledak. Fang Qiu merasakan visinya buram. Saraf otaknya sangat tegang. Sekarang, pada saat itu, mereka tiba-tiba santai. Karena usaha mentalnya yang terus-menerus, dia merasakan otaknya sangat lelah. Namun, sekarang perasaan kelelahan juga benar-benar lenyap, seperti belum pernah muncul sebelumnya. Tanpa rasa lelah sedikit pun, dia merasa seperti dilahirkan kembali. Di depan matanya, dia merasakan penglihatannya kembali normal. Ketika visinya menjadi jelas, di depan mata Fang Qiu, dia masih melihat batu bata itu. Namun, satu-satunya perbedaan adalah bahwa batu bata itu tidak lagi digantung dengan tali di udara. Alih-alih, itu sepenuhnya melayang di udara. Bahkan, tali yang digunakan untuk menggantung bata sekarang benar-benar melingkar di atas batu bata. Aku sudah menerobos. Fang Qiu sedikit terpana. Dia tidak berharap terobosan datang begitu cepat dan tiba-tiba. Sambil merasa terpana, Fang Qiu tiba-tiba segala sesuatu di ruang di sekitarnya lebih jelas. Dia tidak hanya bisa merasakan kekuatan mentalnya yang mendukung batu bata, tetapi juga energi langit dan bumi di sekitarnya. Energi itu perlahan mengambang seolah-olah itu adalah aliran air. Bahkan, Fang Qiu juga bisa merasakan debu mengambang di udara. Dia merasa seperti memiliki koneksi ke semua yang ada di bumi. Dia punya ide dan diam-diam duduk. Melirik ketiga teman sekamarnya dalam tidur nyenyak, dia diam-diam mengerahkan ki internalnya untuk memblokir mata dan telinga ketiga teman sekamarnya, lalu, dia duduk bersila di tempat tidur. Swoosh! Dia melambaikan tangan kanannya. Kekuatan mentalnya menyembur keluar. Dalam sekejap, banyak hal di asrama naik sendiri, termasuk buku dan pena di atas meja, dan sapu dan sekop di sudut asrama. Bahkan, pakaian tiga teman sekamar juga melayang. Asrama yang awalnya luas langsung menjadi ramai. Ini adalah perasaan yang sangat luar biasa. Menikmati perasaan itu, Fang Qiu bertahan selama 3 menit. Kemudian, perasaan lelah menyerang dalam benaknya dan dia merasa kekurangan kekuatan mental. Kemudian, dia buru-buru mengembalikan semua benda yang melayang di udara kembali ke tempat mereka. Kemudian, sambil mengambil napas dalam-dalam, ia dengan lemah berbaring di tempat tidur. Terlalu kuat. Pada saat itu, Fang Qiu akhirnya percaya bahwa, sebagaimana dicatat dalam teori bone setting, kekuatan mental dapat menyesuaikan tulang kembali ke tempat mereka. Fang Qiu tidak berharap bahwa kekuatan mentalnya dapat berkembang sedemikian rupa. Itu tidak berbeda dengan supranatural dalam film.
Jika dia terus menerobos, pada akhirnya, belum lagi benda-benda kecil ini, dia mungkin dapat dengan mudah mengendalikan bahkan mobil. Dalam kondisi seperti itu, bukankah hanya sepotong kue untuk mengembalikan tulang ke tempat mereka? Berpikir tentang itu, Fang Qiu semakin berharap tentang kekuatan mentalnya di dalam hati. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa memaksa untuk menerobos. Jika dia ingin tumbuh kuat, dia hanya bisa mengolah sedikit demi sedikit. Karena dia telah menggunakan terlalu banyak energinya sebelumnya, Fang Qiu mulai menutup matanya untuk mengembalikan energinya. Namun, ternyata begitu dia memejamkan mata, dia mendapati dirinya bisa melihat secara internal. Matanya, tidak, kekuatan mentalnya, tepatnya, harus seperti mesin sinar X di rumah sakit. Selama kekuatan mentalnya bergerak, dia dapat dengan jelas melihat setiap bagian tubuhnya, bahkan visera di perutnya, dan tendon, vena, dan meridian dalam darah dan ototnya. Ini. Fang Qiu sangat terkejut. Dia harus melihat, di dalam meridian, qi internal mengalir seperti air. Terkejut, Fang Qiu berpikir karena dia bisa melihat dirinya sendiri secara internal, apakah itu berarti dia juga bisa melihat melalui orang lain? Berpikir seperti itu, Fang Qiu menggerakkan tubuhnya. Dia langsung membuka matanya dan terbang di samping tempat tidur Zhou Xiaotian. Kemudian, dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengamati Zhou Xiaotian. Namun, ternyata dia mendapati dirinya tidak dapat melihat melalui Zhou Xiaotian. Ketika dia berniat untuk berbalik untuk kembali, Fang Qiu mengulurkan tangan untuk menarik selimut untuk Zhou Xiaotian. Namun, ternyata ketika jari-jarinya menyentuh Zhou Xiaotian, Fang Qiu menemukan bahwa melalui jari-jarinya, kekuatan mentalnya dengan cepat menyebar ke tubuh Zhou Xiaotian. Kemudian, seluruh situasi di dalam tubuh Zhou Xiaotian sepenuhnya mewakili dirinya sendiri di depan matanya. Itu seperti sinar X. Jeroan Zhou Xiaotian benar-benar jelas dalam setiap detail. Ini. Fang Qiu tercengang. Kemampuan semacam ini benar-benar terlalu kuat. Itu hampir seperti mesin ronsen berjalan, bahkan bisa disebut versi Absolute Touch yang sangat canggih. Absolute Touch sudah sangat membantu. Maka bukankah kemampuan tembus bahkan datang lebih handier? Sementara dia merasa sangat terkejut, sebuah pemikiran yang sangat berani muncul di kepala Fang Qiu. Karena saya bisa melihat melalui berbagai hal, dan juga dapat dengan bebas mengontrol kekuatan mental dan qi internal saya. Lalu seperti operasi Western Medicine, bisakah saya langsung melakukan operasi di dalam tubuh pasien tanpa membukanya? Berpikir tentang itu, Fang Qiu sedikit terpana oleh pikirannya yang berani. Namun, pada saat yang sama, ia semakin berpikir itu mungkin. Dia hampir ingin memiliki seorang pasien baginya untuk mencobanya sekarang. Seorang pasien. Sambil berpikir, Fang Qiu tiba-tiba teringat Zhou Xiaotian, yang sebelumnya jatuh sakit. Kemudian, matanya bersinar dan dia menoleh untuk melihat ketiga teman sekamarnya. Dia tidak ragu-ragu dan segera mulai memeriksa tubuh ketiga orang itu. Bagaimanapun, mereka semua adalah teman baik. Selain itu, ia juga bisa memeriksa tubuh mereka untuk mengetahui apakah mereka memiliki penyakit. Kenapa tidak? Namun, setelah putaran pemeriksaan, ia menemukan ketiganya dalam keadaan sehat, tanpa penyakit. Tentunya para pria muda memiliki tubuh yang kuat. Fang Qiu merasa tak berdaya. Dia hanya bisa tersenyum kecut lalu tertidur. Pagi berikutnya, seperti biasa, Fang Qiu berkultivasi dan melakukan jogging pagi. Karena mereka telah belajar cara berlatih qi dari Fang Qiu, di pagi hari, siswa yang berlatih qi mereka dapat dilihat di mana-mana di sekolah. Adegan itu sangat memuaskan Fang Qiu. Selesai sarapan, saat itu sekitar jam 8, Fang Qiu langsung menuju ke rumah sakit. Baru-baru ini, dia memiliki banyak hal untuk dirawat, sehingga dia tidak melihat seorang pasien dalam waktu yang lama. Departemen akupuntur telah populer karena dia, namun, dalam beberapa hari terakhir, secara bertahap kehilangan popularitas lagi. Namun, ketika Fang Qiu baru saja tiba di rumah sakit, berita bahwa Dr. Xiao Fang mulai melihat pasien segera menyebar. Mendengar berita itu, para pasien, yang sudah mendaftar, segera kembali ke antrian untuk mendaftar ulang. Mereka semua ingin mendaftar untuk menemui Dr. Xiao Fang. Kami hanya perlu mendaftar untuk menemui dokter umum untuk menemui Dr. Xiao Fang. Sangat bagus. Baik. Dokter spesialis hanya melihat pasien dalam jumlah terbatas dalam satu hari. Meskipun dokter, kemampuan Xiao Fang sudah pasti di tingkat spesialis, saya masih ingin terus mendaftar untuk menemui dokter umum. Sambil mengantri, mereka melakukan pembicaraan kecil. Mereka tidak merasa gelisah karena antrian yang panjang. Sebaliknya, masing-masing dari mereka berbicara dengan riang ketika berbicara tentang Dr. Xiao Fang. Sementara itu, di departemen lain, ketika mereka bertugas,
para dokter melihat ada banyak pasien terdaftar di komputer mereka. Namun, ketika mereka secara resmi mulai menemui pasien, mereka menemukan banyak dari mereka tidak ada. Para pasien tidak mau datang, bahkan dokter memanggil nama mereka lagi dan lagi. Tepat ketika mereka merasa bingung, mereka mendengar berita bahwa Dr. Xiao Fang datang untuk menemui pasien. Para dokter ini langsung mengerti bahwa semua pasien beralih ke dokter kantor Xiao Fang. Situasi seperti ini membuat mereka semua menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Itu di departemen akupuntur. Di luar ruang konsultasi Fang Qiyu, ruang tunggu penuh dengan orang. Pasien bahkan menunggu di sepanjang lorong. Seorang perawat muda dikirim untuk membantu di depan ruang konsultasi Fang Qiyu, mengumpulkan catatan medis dan memanggil nama. Karena mereka semua terdaftar dengan nomor urut, mereka tidak khawatir bahwa urutan mereka tercampur, atau seseorang akan memotong barisan atau sesuatu. Namun, di ruang konsultasi, Fang Qiyu tidak berhenti sejenak untuk memeriksa setiap pasien dengan hati-hati. Begitu dia mulai menemui pasien, dia tidak berhenti sampai tengah hari. Namun, meskipun dia telah menemui pasien sepanjang pagi, penyakit mereka semua bisa diatasi dengan akupuntur. Tak satu pun dari mereka memiliki penyakit serius yang membutuhkan penggunaan kekuatan mental. Sampai sore, didukung oleh seorang pria parubaya, seorang pria tua berjalan ke ruang konsultasi.